Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Mah, bicara tentang anakku surgaku. Apakah betul Mah kalau misalnya anak yang tidak sempat lahir gitu, tidak selamat gitu Mah, nanti anaknya itu bisa jadi tuyul katanya gosip. anaknya itu bisa membantu kita di akhirat Mah. Maksud dia meninggal di perut. Meninggal di perut. Maksudnya 7 bulan, keguguran. 7 Oke. bulan, 8 bulan. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada anak meninggal dunia sebelum dia balik dan orang tuanya ikhlas, itu tabungan buat di alam akhirat. Kalau ikhlas, pertanyaannya, ada nggak ketika orang tua keguguran atau anaknya lahir setahun 2 tahun meninggal yang ngomel? Ada nggak? Ada emang nggak sedikit. Yang ngomel ini jauh dari surganya Allah. Artinya mereka meratap. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada seseorang meninggal orang yang dia cintai, kemudian dia meratap, kemudian dia mati, belum taubat dengan ratapannya, begitu mati langsung masuk nerakanya Allah. Ya Allah. Kenapa? Dia tidak beriman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang nomor 6 naon? Percaya pada qada dari qadar, Pak. Percaya dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah lah kita punya anak meninggal umur 1 tahun 2 tahun. Makanya lihatnya di sisi yang berbeda. Iya. Jangan kenapa ya Allah dia meninggal, kenapa dia dulu, kenapa nggak saya, dan seterusnya. Harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya punya suami, saya punya anak, orang menikah juga enggak, punya anak juga enggak. Alhamdulillah ya Allah saya menikmatinya, bisa hamil, bisa melahirkan. Orang nikah juga enggak, hamil juga enggak, apalagi melahirkan. Jadi itu yang kita lihat, mensyukuri nikmat Allah di sisi yang berbeda. Artinya kita bersyukur dengan nikmat Allah, jangan kupur nikmat. Yang namanya kupur nikmat, ya Allah kenapa dia meninggal? Ya Allah sayang banget anak saya, terus kayak nggak terima. Kita lihat di masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, ada yang anaknya meninggal, kalau orang Ciamis bilang kabung bulengan. Artinya. Kabung bulengan tuh seperti ke bawah mati. Kayak orang nggak beriman, stres, ada nggak? Ada. Orang tadi tidak beriman, jauh dari surganya Allah, karena dia tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya apapun yang terjadi, seberat apapun musibah kita, yakinkan ini ketentuan Allah. Termasuk anak yang meninggal sebelum lahir, atau anak meninggal sebelum balik, kemudian dia meninggal, kita ikhlas ya Allah, alhamdulillah diberikan titipan anak saya. Maka kalau kita ikhlas, Rasul mengatakan dia akan narik kita ke dalam surganya Allah. Amin. Makanya banyak berdoa, jangan ngomel. Iya. Oh, itu tergantung ikhlasnya berarti Ya, ya Mah, ya, tabungan pahala kita. Berarti kalau anakku surgaku, berarti bisa jadi anakku nerakaku juga bisa jadi dong? Bisa. Hah? Makanya lihat dalam sejarah. Rasulullah mengatakan ada anak yang bawa orang tua ke surga. Ada anak yang membawa orang tua ke neraka. Contoh, suatu ketika matilah nih orang. Ini anak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian orang tuanya masuk neraka. Orang tuanya protes, kenapa anak saya masuk ke dalam surga? Kok saya dengan suami saya masuk ke neraka? Kata malaikat yang mengantar emaknya, sini bawa dulu anaknya, bawa, dikumpulin. Kata emak bapaknya, kenapa anak saya masuk surga, saya masuk neraka dengan suami saya? Kata anak tadi, kan saya beribadah, banyak ibadah, ini. Kata orang tua, saya kasih makan kamu kan? Kamu sehat, bisa sholat gara-gara saya kasih makan. Makasih pakaian, kasih tempat tinggal yang enak, dikasih sarung buat sholat. Kata anaknya, mamah dengan ayah nggak pernah ngajarin sholat. Kenapa kamu ke masjid? Ikut teman-teman tetangga. Jadi dia jadi orang solehnya, orang baiknya gara-gara tetangga, bukan dorongan dari orang tua, apalagi didoakan. Makanya ini anak tetap ke surga, mak bapaknya tetap ke neraka. Ya. Makanya kita kalau ngaji, bukan hanya kita, anak ajakin ngaji. Contoh, suatu ketika anak ini mau masuk neraka, emaknya mau masuk surga, anak protes. Kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Panggil dulu mereka, panggil malaikat, ngariung. Kenapa saya masuk neraka? Sementara ibu bapak masuk surga. Kata ibunya, saya kan rajin ibadah. Sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Kata anaknya, mama kalau ngaji nggak pernah ajak saya. Mama kalau sedekah nggak pernah di depan saya, nggak pernah nyuruh saya. Makanya kita tanggung jawab sebagai orang tua, memberikan warna kepada anak kita, merah, kuning, hijau, tergantung bagaimana kita berikan contoh kepada mereka. Inilah yang menyebabkan surga apa neraka jatah kita, kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman yang namanya anak ada 4 kelas.
Yang pertama Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata ayun dunia akhirat baik, membawa kita ke surganya Allah. 2. Yang namanya anak, lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, hanya perhiasan dunia. Yang diajarkan kepada anak, cari duit yang banyak, bikin rumah yang mewah, cari jabatan, cari kekuasaan. Nggak pernah diajarkan akhirat. Ini hanya perhiasan di dunia, mati, selesai. Yang ketiga, anak ini fitnah, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan, fitnah, uji kita. Coba orang yang punya kekayaan, jangan dikira itu rezeki, fitnah, ujian kita. Sanggup nggak kita bawa harta kekayaan? Dipakai jalan yang Allah ridho nggak? Pakai sombong nggak gue paling kaya? Sombong nggak punya jabatan, punya kekuasaan? Harusnya semuanya dipakai jalan yang Allah ridho, itu Allah ridho. Anak ujian, didik dengan baik. Tidak sedikit gara-gara anak orang tua malu, benar nggak? Benar, banyak. Tidak sedikit gara-gara anak berulah orang kita jadi ikut coreng di masyarakat. Makanya kita harus tahu anak itu ujian, harus lulus. Kalau kita diuji dengan anak, dengan harta kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Yang keempat, anak itu musuh. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak anak yang benci sama emaknya? Ada. Ada nggak anak yang benci sama bapaknya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama anaknya? Ada. Ada nggak suami yang ribut sama istrinya tidak suka? Banyak, Mas. Ada nggak istri yang sebel sama suaminya? Ada. Ini musuh. Makanya kalau kita punya akidah Islamiyah yang benar, belajar ilmu agama, diterapkan hidup sehari-hari, ini tidak ada. Makanya Allah mengatakan, fahzaruhum, hati-hati kalian. Ini ujian buat kita yang namanya anak, harta kekayaan, hati-hati. Jangan kita merasa ini punya saya, anak-anak, menantu, harta kekayaan, itu semua milik Allah. Dititipin sama kita. Mana yang milik kita? Ketika kita dititipin amanat tadi, dipakai jalan Allah ridho apa tidak, itu yang milik kita. Itu jalan milik kita. Nah, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Apabila anak manusia